Kenapa sebenarnya Candi Ceto ini banyak direkomendasikan oleh mereka-mereka yang mendalami spiritualis untuk ada baiknya untuk datang ke sini, itu kenapa? Jadi sebelum beliau mensucikan diri dan naik ke puncak Lawu, itu juga diikuti oleh para punggawa dan seperti penasihat-penasihatnya, karena ada Ki Sabdo Paon dan Ki Noyo Genggong yang selalu mengikuti dan langsung naik lurus ke atas gitu Mas, ke puncak. Halo Sobat Javanika, sekarang perjalanan kita sudah berlanjut lagi ya Om ya. Tadi habis dari Candi Ceto, Candi Ketek, sekarang kita ke Candi Sukuh. Ya. Satu area sebenarnya, nggak jauh dari Candi Ceto sendiri. Mungkin bisa kalian lihat dari belakang, mungkin secara arsitektur bentuknya mungkin hampir-hampir sama. Iya. Candi Ceto tadi. Dan ini kan bentuknya tetap sama ya, seperti punden berundak. Dan satu hal yang kita jelaskan, ini pintunya itu dibikin menyempit Mas. Kenapa? Ini sebenarnya pertama memang arti kalau kita ingin berdoa, kita ingin memiliki atau menuju sesuatu hal itu pasti ada ujiannya, disaring pertama yang itu. Yang kedua, ini juga mengandung arti ya, itu tentang simbol sebuah keperawanan gitu. Karena nanti akan kita ceritakan di gerbang yang di depan yang menarik. Jadi sempat kita singgung sedikit karena biasanya Candi Sukuh itu identiknya dengan Candi Purno. Iya. Candi yang penuh dengan simbol-simbol seksualitas. Ya. Tapi enggak sembarang simbol, maksudnya bukan yang tentang saru-saru tok, enggak, masih ada filosofinya lah. Kayak Ya. mungkin di bangunan di depan kita ini, mungkin kita ambil jalan ke sini. Kita ke sana Mas. Jadi ini pintu gerbang utama. Tetapi sekarang sudah disakralkan dan ini sudah ditutup Mas. Di sini. Iya. Iya. Ini kalau kita lihat di dalam itu memang ada simbol antara palus dengan vagina di situ. Jadi simbol dengan laki-laki dan perempuan. Salah satu cerita yang mendapatkan, yang diinfokan ke saya dahulu ketika kita kembali ratusan tahun yang lalu, ini memang ada suatu cerita Mas di sini. Jadi mengisahkan tentang percintaan antara laki-laki dan perempuan, dan ini memang ada satu penolakan dari keluarga gitu. Jadi yang perempuan ini kastanya lebih tinggi dari yang laki-laki, dan memang candi ini pun juga menggambarkan tentang posisi ataupun peranan seorang perempuan itu secara seksual Mas, lebih tinggi dari laki-laki itu. Dan kalau kita lihat di sini memang tempat ini kan ceritanya dahulu keluarga dari pihak perempuan ini ingin pisah gitu. Tetapi diduga oleh keluarga pihak laki-laki, anaknya ini dua-duanya sudah melakukan hubungan seksual walaupun di luar nikah sebelum itu. Dan karena merasa kastanya tinggi, yang perempuan, keluarga dari perempuan tidak terima, dituduh seperti itu. Lantas dari pihak laki-laki kemudian membuatkan sebuah hal, monumen, ataupun sebuah, bukan monumen, tetapi sebuah tes uji gitu. Siapa yang berani melewati sini, jika memang kamu benar-benar masih virgin, masih perawan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kan juga tidak adil, kalau yang laki-laki juga tidak dites. Yang laki-laki pun juga sama, harus lewat sini. Kemudian ada serangkaian ritual besar waktu itu di sini, lantas diawali dari si laki-laki lewat sini. Kalau tidak terjadi apa-apa, jadi bisa melalui tempat ini, itu berarti masih berjaga. Dan waktu itu salah. Jadi waktu lewat sini ternyata jadi menggunakan kain seperti ini Mas, hampir sama, agak turun, bertelanjang dada juga, kemudian lewat basah. Jadi maaf ya, seperti terkencing-kencing keluar air seni, dan langsung ditujukan si pihak perempuan, ya ini jelas ini tidak perjaka dan gini-gini, tidak pantas dengan kami gini-gini karena sudah melakukan itu. Dan setelah ditanya, saya hanya melakukan dengan anak dari keluarga ini gitu. Lantas si perempuan ini sudah takut dulu karena sudah merasa ya, kemudian menggunakan kemben saja Mas, jadi jarik gitu, menggunakan kemben tanpa ini, bahwa lewatlah sini.
saat melintasi sini setelah sampai kita berdiri itu tiba-tiba kayaknya suwek rek gitu Mas, dan keluar daerah. Jadi sudah tidak perawan juga karena keluarga malu, kemudian ada seperti kutukan secara kemudian ini menjadi karma buruk. Kemudian kalau boleh dibilang seperti korinnya itu terpaku, tersimpan sekarang di sini. Jadi satu yang ada di bentuk yang vagina itu perempuan, kemudian yang laki-laki di palus. Dan ini kan ada simbol kala Mas, dewa kala ya. Butuh mangan uang lah simbolnya seperti itu. Karena ini menjadi pelindung dari semua bangunan ini. Jadi di sini pun juga menjadi tempat untuk menetralisir ataupun untuk membuang karma buruk, termasuk juga untuk meruat gitu. Dan pesan dari beliau berdua yang disampaikan, jika kalian masih berpacaran, ada baiknya itu untuk mendalami secara kurang lebihnya, tujuannya menikah, personality seperti apa, jangan terbawa nafsu, sehingga kesucian itu akhirnya lepas di situ. Itu sih Mas. Tapi bangunan ini tuh dibangun waktu kejadian itu atau sudah ada? Setelah sudah ada karena bangunan ini pun sama seperti Candi Suko ataupun Candi Ketek ya, sudah ada lebih dulu, tetapi setelah mengalami peradaban pergantian juga era-era Majapahit akhir, ini kemudian dikembangkan Mas. Dan posisi dari Candi Suko sendiri lebih tua, kurang lebih 40-50 tahun daripada Candi Ceto, lebih duluan di sini gitu. Ya. Ya, teman-teman nanti kita langsung lanjut ke arah sana. Intinya ya dari Candi Suko ini, karena ini kan gerbang utamanya ya. Iya. Ini kita udah dapat sebagian cerita, nanti kita jalan ke sana dan kita mendapati apa lagi gitu. Iya. Kita ke sana. Ini untuk beberapa cerita hampir sama sebenarnya dengan di Candi Suko Ceto ya. Tetapi ada perbedaan memang di sini. Nanti yang akan kita ceritakan waktu kita di atas. Teman-teman, jadi kita ini sempat berhenti sebentar karena kita menemukan sesuatu yang menarik dari bangunan ini. Coba kalian apa? Nah, ini samping kanan kiri kita, ini biasanya ada bentuk apa Om kalau bahasa Jawanya gupolo. Gupolo atau duara pala. Ini sebelah kanan Cinkolobolo, yang sini Balabuto itu Mas. Tetapi yang unik ini bentuknya tidak sempurna Mas. Kenapa ini? Sebenarnya proses pembangunan Candi Suko ini jika dilihat sekilas ya, dalam prosesnya memang terjadi di kurun waktu kerajaan Majapahit itu sedang redup, ada prahara di sana, sehingga ada ketergesa-gesaan waktu pembangunan, dananya juga yang minim, lantas tenaga ahlinya itu yang membangun bukan tenaga ahli pahat batu, tapi lebih ke pahat kayu sebenarnya, dan juga kita lihat tidak maksimal dalam pengerjaannya. Duara pala sendiri di sini memang difungsikan untuk penjaga sebelum memasuki altar suci di atas gitu. Jadi kalau kita lihat memang susunan-susunan batunya pun sederhana gitu, tidak sekompleks dan tidak maksimal dengan candi-candi lainnya gitu Mas. Tapi kalau kayak visualisasi dari, mungkin saya sebut bahasa gampangnya gupolo itu, ini kalau orang-orang zaman dahulu itu dapat sumbernya dari mana? Apakah memang dari literasi itu bentuk-bentuk mereka itu sudah tervisualkan seperti ini, atau mungkin ada sebuah ilmu kebatinan juga untuk melihat mereka yang seperti itu? Dua-duanya Mas, ada secara literasi juga ada secara kebatinan, dan biasanya lewat wisik atau mimpi. Bahkan dari semedi-semedi seperti kemarin di Alas Ketonggo itu, mereka melihatnya itu langsung wujudnya datang. Dan lantas kemudian kalau dahulu kan model, kalau sekarang kan model itu nyata ya, dan dia diem. Kalau waktu itu memang langsung masuk. Jadi seperti memahatnya itu juga ada seperti arahan gitu, bagaimana memahatnya. Tetapi dengan orang yang memiliki keahlian dalam seni memahat batu yang sudah sangat mahir, tinggi waktu itu. Termasuk ada prosesi-prosesinya Mas. Tapi ini seni pahat kayu ya ini? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya ini Mas, bentuk perseginya pada kayu itu kan jelas beda dengan struktur batu yang dia strukturnya tidak beraturan. Dan namanya waktu itu ya sedang kemelut dan macam-macam, yang penting jadi
Dwara Pala dan ini sudah menyerap energi dari alam semesta. Tapi bentuk Dwara Palanya juga seperti halnya kita temukan pada biasanya, Mas. Ini hanya simbolik menjadi wadah gitu. Kita lanjut ke atas. Monggo. Ya. Oke. Oh, di sebelah kanan ini ada beberapa patung ya. Iya. Dan kalau aku ya ini sebenarnya cukup unik menurutku karena apa? Mungkin kalau dilihat dari segala konsep bangunan, kalau kita bilang dari Jawa nggak sepenuhnya Jawa juga. Iya. Karena mungkin kalau dilihat ini kan Hindu ya sebenarnya. Konsep Hindu memang, Mas. Tetapi memang kalau kita merujuk ya, Hindu di sini itu sebenarnya ada beberapa aliran, Mas. Dan orang-orang yang waktu itu bermukim di sekitar sini memang memiliki satu aliran itu yang berbeda dengan lainnya. Dan mereka kemudian seperti menyepi di tempat ini, mengumpulkan tempat ini, dan satu hal, Mas, yang saya anggap ini sesuatu, maaf ya, sesuatu penyelewengan gitu. Jadi perempuan di sini memang dianggap sebagai secara seksual lebih tinggi dari laki-laki. Ada istilah WOT di sini. Iya, ada seperti itu. Dan satu lagi, jika melakukan hubungan seksual itu tidak boleh sampai ejakulasi katanya. Jadi cabut gitu di situ karena memang ada konsep-konsep tertentu yang itu seperti ajaran di situ, Mas, yang sedikit berbeda dengan ajaran lainnya. Lantas kalau kita lihat ini terlepas dari memang kaitannya dengan Garudia yang sudah kita ceritakan di Candi Sukuh kurang lebih. Kalau kita lihat dari ageman yang sebelah sini, Mas, selain di bawah ada taji, ada jalu ya. Bentuk dari ini, Mas, celana dalamnya yang di sana bentuknya segitiga, dan itu dulunya yang di tengah itu ada kuncinya, Mas. Jadi di sini. Iya, yang ini kan penggambaran patungnya, tapi sejatinya ada dipakai di kalangan laki-laki tertentu. Dan itu di zaman dulu boleh dibilang seperti celana anti selingkuh gitu. Jadi terbuat dari logam, kemudian ada kunci yang boleh membawanya yang perempuan, karena tadi seperti diceritakan perempuan itu di atas, terus hanya bisa dipergunakan untuk buang air kecil ataupun air besar saja. Jadi tidak bisa untuk hubungan seks. Ya, jadi di masa itu memang namanya berbau seksualitas memang dijaga, derajatnya tinggi. Iya, benar. Dan hanya seorang suami hanya untuk perempuan saja. Dan terkadang di masa-masa tertentu juga tidak boleh sampai ejakulasi. Maksudnya, maaf ya kalau disampaikan itu keluar di dalam gitu. Jadi di luar, karena pola-pola KB juga waktu itu, Mas, keluarga berencana waktu itu juga diterapkan di sini. Tapi penasaran ya, kayak pertanyaan terbesar itu adalah sebenarnya motif dibangunnya candi ini itu apa? Karena keseluruhan candi ini lah, it's all about sexuality gitu. Dan semua pembelajaran seksualitas kayak gitu. Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat dalam konsep keseluruhan, Mas, ini memang secara kitab Vastu Sastra dan Vastu Vidya secara sebagai kitab rancangan untuk pembuatan candi ini memang berbeda dari yang lain, di mana bangunan utama selalu diletakkan di tengah. Tetapi di sini, di Candi Sukuh itu untuk bangunan utama diletakkan di paling atas, di terakhir. Dan jelas di candi utama pasti ada lingga dan yoni. Berarti termasuk di mana? Ceto ataupun di Sukuh itu ditujukan untuk pemujaan kepada Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Karena konsep candi pada awalnya kan menghadap ke timur pada kebanyakan, Mas, tetapi ini menghadap ke barat dan langsung mengarah ke atas ke Gunung Lawu gitu. Dan memang beribu-ribu tahun yang lalu, beratus-ratus yang tahun kawasan ini memang terkena dampak dari vulkanik. Dampak dari vulkanik. Dan sebenarnya ada satu hal yang unik, Mas, yang ditemukan di sini. Kalau kita merujuk atau kita melihat lingga yoninya, lingga itu lambang dari Palus, lambang dari Dewa Siwa,
Yoni sendiri lambang dari Dewi Uma atau Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa, sebagai bawah, berbentuknya manusia, ibu dan bapak. Di sini untuk lingganya sendiri besar, Mas. Jadi 2 meter kurang. Hampir di atas, tetapi posisinya di Jakarta di museum. Dan membentuk seperti palus, memang benar, seperti palus. Jadi lambang kesuburan itu memang pertama mewakili kesuburan secara seksual atau reproduksi, yang kedua kesuburan secara alam semuanya. Dan ada ditemukan, saya lihat juga satu artefak itu yang unik, Mas, menurut saya. Karena lingga yoninya itu satu berbentuk seperti gelas, yang satu lingga dan yoninya itu berbentuknya seperti guci dari logam, dan itu ada airnya di dalam. Ya, dan sekilas airnya itu seperti air kesuburan ataupun air hujan dengan pH yang hampir sama gitu. Dan buat mereka hal-hal seperti itu di masa lalu bukanlah hal yang tabu ya. Iya. Itu memang dipertontonkan dengan kayak gini. Iya, karena sebagai pembelajaran juga, Mas, dan komunitas warga waktu itu di sini juga secara kedudukannya, jumlahnya itu juga populasinya terkendali. Gitu. Ini teman-teman, ini mungkin ada salah satu arca atau relief yang mungkin agak menarik perhatian juga. Dan cukup terkenal juga, kita lihat di internet sering muncul arca ini. Mungkin yuk kita sambil jalan. Iya, selain ini kita lihat seperti sama ya, jadi ada arca kura-kura seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ini kan menyangga gunung, Mas, ceritanya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, perwujudan dari Dewa Wisnu. Limpet. Iya. Kita dari sini ya berarti. Oh, turun nggak apa-apa? Apa-apa nggak apa-apa. Ya. Nah, Om Swastiastu. Ya, jadi ini sebenarnya pelambang ya, Mas. Seorang laki-laki itu harus bisa menjaga palusnya gitu, karena ada 4 tahapan, yaitu kulup, terangsang, ereksi, kemudian harus ini terakhir itu harus dijaga karena kebersihan juga berkaitan dengan kulup. Kemudian nafsu dunia juga, Mas, karena sejatinya seorang laki-laki itu pasti tergodanya lewat itu gitu, apapun itu, sehingga tidak bisa konsentrasi dan macam-macam. Dan secara kebersihan batin pun juga sama, kalaupun sudah menikah diperbolehkan hanya untuk istri gitu, karena kita mengacu dari pintu gerbang masuk itu sebenarnya sudah ada satu peringatan termasuk tentang keperawanan dan sekarang tentang keperjakaan gitu. Aku tuh cuma membayangkan ya, kayak mereka tuh dulu janjiannya gimana? Iya. Kita bikin sebuah monumen yang intinya tentang seksualitas, mereka janjiannya gimana dan waktu pengerjaan itu gimana itu kok? Iya. Bisa terbesit ini, atau mungkin ada salah satu dawuh dari perintah, salah satu raja atau apa gitu, atau mungkin inilah sebuah kesadaran bersama-sama kayak gitu. Iya, pertama memang pasti ada dawuh, Mas, dari pemuka dulu dan raja yang berkuasa waktu itu, kemudian kesepakatan bersama pasti. Termasuk memperingatkannya itu nggak hanya berhenti di tahun pembangunannya itu, tetapi berjalan bertahap-tahap sampai tujuannya ini untuk selama-lamanya. Termasuk anak cucuku besok juga harus tahu seperti ini kondisinya gitu. Mungkin minus kita tuh andai aja kita bisa menceritakan cerita-cerita yang ada di relief ini, Om. Iya. Ini kan biasanya kan berkisah dengan salah satu cerita besar kayak gitu biasanya. Iya, ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dibedah, tetapi karena keterbatasan waktu juga dan memang izin secara boleh diceritakan yang inti-intinya seperti sekarang, Mas. Jadi kalau kita melihat relief-relief di sini kan memang diambil dari cerita pewayangan ya, Mahabharata, dan juga tentang Sudamala. Dan secara inti semua, Mas, ini sebenarnya untuk ruwat. Jadi untuk membersihkan orang itu dari Mas? Dari karma buruk, dari negatif, dari dosa duniawi sebelum nanti menuju ke puncak. Itu. Teman-teman, mungkin itu sedikit yang bisa kita ceritakan dari Candi Sukuh, karena kebanyakan dari sini mungkin selain objek-objek yang bentuknya bangunan, memang kebanyakan relief ya, Om, mungkin ya. Dan mungkin sedikit kelemahan kita juga belum bisa menceritakan banyak tentang relief. Mungkin nanti di kedepannya akan ada salah satu artikel yang mungkin kita akan menceritakan tentang cerita-cerita relief yang bangunan-bangunan di tanah Jawa juga tentunya. Semoga bisa segera terrealisasi ya, Om. Amin. Ya.
Wes saya kata monggo mau kalau mau ditutup. Iya, terima kasih ya sudah menyaksikan dari awal, sudah berkomen positif, meninggalkan masukan, kritik dan saran. Terima kasih sudah share, dan tentunya yang belum subscribe monggo untuk subscribe biar kita menuju ke 1,5 dan 2 juta. Kemudian terima kasih yang sudah join di membership, dan mungkin Mas Genta ya kita tutup ya. Banyak pesan-pesan dari para leluhur terutama untuk generasi muda saat ini, dan kita perlu melihat lagi flashback bahwasanya leluhur kita ini kalau orang bilang itu adalah yang primitif dan tertinggal macam-macam, tetapi justru sebaliknya. Kita memiliki budaya yang adiluhung, yang luar biasa, yang sangat kompleks, penuh dengan pesan dan makna, dan ini juga menjadi bagian dari kita semua untuk menteladani itu dan untuk membawa ke depannya. Jadi tetap jas merah, jangan sekali-sekali lupakan, jangan sekali meninggalkan sejarah, don't leave the story. Mungkin akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Enggak, Mas Genta.